Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan, Keluaran pasal 4. Kitab Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Keluaran pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Agak panjang, tapi mari saya baca dan Bapak Ibu dengarkan. Teman-teman yang multimedia tolong ditampilkan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Apa yang di tangan saudara sekarang akan dipakai Tuhan jadi mujizat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu, dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai ini, dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tolong dulu. Oke. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan dia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Tongkat Allah itu
dipegang di tangannya. Malam ini saya ingin share kepada saudara tentang sebuah topik. Dan ini sebuah pelajaran bagi kita, yaitu tongkat Musa. Amin. Awalnya itu tongkat Musa, tapi sekarang jadi tongkat Allah. Pada masa dulu, tongkat itu seperti diari, seperti buku diari. Seluruh perjalanan mereka, kisah mereka itu diukir di tongkat. Dari ujung tongkat, dari umur mereka masih kecil, sampai umur mereka sudah banyak, sampai kepala tongkat itu. Sehingga kalau seseorang menemukan tongkatnya, mereka bisa kenal tongkatnya. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuatu di tangan kita, bahwa kehidupan kita, bahwa perjalanan hidup saudara dan saya akan ditulis di tangan Tuhan, akan ditulis di dahinya Tuhan, untuk mengingatkan semua apa yang sedang saudara kerjakan. Hebatnya lagi Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tangan. Hari ini pertanyaan itu saya balik kepada saudara. Apa yang ada di tangan saudara hari ini? Mungkin pekerjaan, mungkin bisnis, mungkin keluarga, mungkin pelayanan. Apa yang ada di tangan saudara? Harus berikan kepada Tuhan, supaya dari tongkat biasa, itu menjadi tongkat Allah. Dari tongkat yang tidak ada artinya, cuma hanya untuk diri kita, tiba-tiba bisa diubah, menjadi tongkat yang akan membawa kuasa Allah dan mujizat Tuhan terjadi. Saat menghadapi sebuah desakan, terkadang setiap manusia itu pandai mencari alasan, betul Bapak Ibu, untuk lepas dari desakan tersebut. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu lihat bahwa dia katakan begini, aku tidak pandai bicara, cari saja orang lain. Ya, dia katakan bahwa bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Ya, sama juga ketika Musa saat diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat di Midian, Tuhan Allah sudah berfirman kepada Musa untuk kembali ke Mesir, sebab orang-orang yang selama ini membunuh dia, selama ini ingin mencabut nyawanya, itu sudah mati, itu sudah mati. Tapi Alkitab berkata Musa ragu-ragu. Musa selalu cari alasan. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini, ketika dia dipanggil, diutus oleh Tuhan, ketika dia sudah diperlengkapi, sudah dapat firman Tuhan, dia selalu kasih alasan, saya belum bisa, saya belum mampu, pakai saja orang ini, jangan saya, dan sebagainya. Ya, Musa masih ragu-ragu atas perintah Tuhan untuk dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan di dunia ini, saya ketika baca kitab Keluaran pasal 4 ayat 1-20, di dunia ini ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok ragu-ragu. Kelompok orang ragu-ragu, saya sebut orang Kristen yang ragu-ragu. Orang Kristen ragu-ragu itu tidak akan dapat apa-apa. Kitab Yakobus berkata, kalau engkau ragu, engkau tidak akan dapat apa-apa. Amin. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan menerima segala yang terbaik. Mereka mengetahui firman Tuhan, tapi mereka masih belum percaya dan ragu-ragu akan firman-Nya. Kelompok kedua itu adalah kelompok yang khawatir dan bingung. Orang yang khawatir dan bingung itu karena tidak tahu tujuan hidup. Ada banyak orang yang dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam prestasi, bahkan ada yang dalam pelayanan. Mereka pikir ketika mereka diurapi, itu hanya untuk bawa untuk diri sendiri, supaya dia terkenal. Tidak. Seluruh karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, kita harus ambil untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh pakai apapun termasuk harta kita, kedudukan, prestasi, semua yang dipercayakan Tuhan untuk membanggakan diri sendiri. Karena satu saat nanti kita akan dihukum oleh Tuhan. Alkitab katakan kita berbuah banyak, supaya Bapa dipermuliakan. Kita berbuah banyak, supaya nama Yesus ditinggikan. Tapi ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang khawatir dan bingung. Kelompok yang khawatir dan bingung adalah kelompok yang tidak tahu tujuan hidup. Mereka tidak tahu mau pergi kemana, sehingga mereka khawatir, mereka bingung. Mereka membangun gambar dirinya menurut apa kata orang. Mereka membangun gambar dirinya menurut apa kata tradisi. Jadi kalau orang nggak puji dia, dia merasa dia tidak berarti. Kalau tradisi menghakimi dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling bodoh, yang terbuang. Tidak. Kita tidak hidup karena apa kata orang. Kita tidak hidup karena apa kata tradisi. Kita hidup karena apa kata Tuhan. Amin. Kita harus melangkah bersama Tuhan. Amin. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Jangan berpikir dengan perasaan. Musuh daripada iman itu perasaan. Ketika Petrus berjalan di atas air, maka keadaan dia baik-baik. Tapi ketika dia merasa tiupan angin, merasa ada badai, merasa saya nggak bisa, mana mungkin berat jenis manusia bisa berjalan di atas air. Kita lebih berat daripada air, pasti kita tenggelam. Maka ketika kita main di perasaan, kita akan tenggelam. Orang yang khawatir dan bingung itu main di perasaan, saudara.
Dia tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidupnya. Saudara melayani dengan perasaan. Kalau Anda diakui, baru Anda melayani. Kalau Anda tidak diakui, kemudian Anda sakit hati, itu orang paling bodoh. Ya, itu orang paling bodoh. Kita melayani bukan mencari pengakuan manusia. Kita melayani untuk mencari pengakuan Tuhan. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang merasa nyaman. Kelompok yang pertama tadi kelompok yang ragu-ragu, kelompok yang kedua kelompok yang khawatir dan bingung. Itu orang yang tidak tahu tujuan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang merasa nyaman. Kelompok orang yang suam-suam kuku, yang menganggap sebuah setiap ibadah mereka adalah rutinitas biasa. Kalau seperti saya, seorang pendeta, berpikir bahwa setiap pelayanan itu adalah untuk kesempatan untuk mencari keuntungan, mencari cuan, mencari supaya kita dapat persembahan kasih. Bukan itu. Pelayanan bukan untuk itu akibat daripada kita melayani Tuhan. Tapi itu bukan tujuan pertama. Tujuan pertama kita adalah supaya orang menerima kebenaran, menghidupi kebenaran. Lalu orang itu yang tadinya hidupnya tidak ada artinya, sekarang hidup ada artinya, yang tadinya ragu-ragu, bingung menjadi percaya, yang tadinya dia hidup di dalam kenyamanan yang palsu, comfort zone, dia sekarang harus keluar dari comfort zone-nya, dan dia mulai berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Jangan hidup dalam rutinitas, jangan hidup dalam hal-hal yang biasa, tapi Bapak Ibu harus hidup dalam hal-hal yang extraordinary, jangan hidup dalam keadaan yang ordinary. Dan ada 4 alasan yang diutarakan Musa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat 20. Ada 4 alasan. Ada orang percaya juga yang punya 4 alasan. Ayo melayani nanti aja. Nanti kalau sudah tua, baru saya melayani. Tuhan itu mau pakai Bapak Ibu bukan waktu tua. Tuhan mau pakai kita mulai dari sekarang. Berapa umur Anda hari ini Tuhan mau pakai saudara? Haleluya. Makanya kalau kita lihat bahwa pertumbuhan orang Kristen itu, kalau kita lihat baik-baik itu ada 4 pertumbuhan, saudara. Mulai dari Nepios, itu bayi. Nepios itu bayi. Di atas Nepios itu adalah Paidion. Paidion itu adalah bayi itu 0 sampai 5 tahun. Paidion itu 6 sampai umur 12 tahun. Di atas Paidion itu ada Teknon. Teknon itu 13 tahun sampai 19 tahun. Di atas Teknon itu ada Huyos. Huyos itu 20 sampai 49 tahun. Itu orang-orang yang dipercaya, itu orang-orang yang dewasa. Ya. Kemudian di atasnya adalah pater, bapak. Bahasa Inggrisnya father, bahasa Indonesianya bapak. Umur 50 tahun ke atas. Kita harus bertumbuh, saudara. Ada 4 alasan yang diutarakan Musa kepada Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya lihat ada banyak orang, terutama masuk dalam pelayanan. Mereka belum dewasa, tapi mereka paksa masuk dalam pelayanan. Sehingga yang mereka cari adalah pengakuan manusia. Mereka cari adalah supaya mereka diakui, supaya orang puji mereka. Pelayanan itu bukan orang memuji Tuhan. Pelayanan itu bukan cari posisi, tapi bagaimana kita berfungsi. Amin. Ketika Tuhan berkata, itu bukan lagi tongkatmu, tapi tongkat. Sesuatu yang selama ini menjadi kebanggaan Musa, sekarang itu bukan lagi jadi kebanggaan Musa. Itu bukan lagi dipakai menjadi tongkat Musa, tapi menjadi tongkat Allah. Dan Alkitab berkata begini, 4 alasan yang diutarakan Musa, yang selalu diutarakan oleh orang percaya. Musa bertanya, siapakah aku Tuhan? Kalau Bapak Ibu lihat Keluaran pasal 4, ayat 11 sampai ayat 12. Keluaran pasal 4, ayat 11 sampai ayat 12. Tuhan, tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Di hadapan Tuhan, Musa berkata begini, aku nggak bisa. Padahal yang utusnya Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa salah satu prinsip panggilan Tuhan adalah ketika Tuhan panggil kita, kita harus berkata iya. Ingat bahwa sebuah visi, sebuah panggilan selalu ada tantangannya. Seorang hamba Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan, dia mau diproses. Dia mau diproses di dalam rumah rohani. Dia mau diproses di dalam tempat di mana dia bertumbuh. Mau ditegur, mau diajar, mau dikasih tahu salah, mau untuk didisiplin. Dia harus mau. Musa bertanya, siapa aku Tuhan? Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu, orang tuli? Siapa yang membuat orang melihat? Siapa yang membuat orang buta? Tuhan tanya kepada Musa. Tuhan mau saudara dan saya hanya berkata ya,
Tuhan mau saudara dan saya berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Jangan berkata, ini aku, utus dia. Bukan seperti itu. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang lupa, suka lupa. Lupa itu amnesia, ya amnesia di dalam Tuhan. Mari kita kenali diri kita. Kenalilah Tuhan yang utus kita. Dia adalah Tuhan yang ketika utus kita, maka dia juga adalah Tuhan yang akan menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang memperlengkapi kita. Dia adalah Tuhan juga yang akan menjaga dan melindungi kita. Bapak Ibu kalau perhatikan bahwa Alkitab berkata begini, kamu harus menjadikan mereka murid-muridku untuk mereka melakukan firman. Murid itu, bahasa Inggrisnya disciple. Dari kata ini baru kita dapat kata disiplin. Orang Kristen yang tidak mendisiplinkan dirinya, dia bukan orang Kristen. Ya, orang Kristen itu adalah have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal dalam dirinya. Orang Kristen yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya, dia bukan orang Kristen. Dia menyembah dirinya sendiri. Tapi orang Kristen yang membawa hidupnya menyembah Tuhan, membawa semua orang yang bertemu dengan dia kepada Tuhan, membagikan firman kepada setiap orang. Karena orang itu tahu bahwa dia diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia dipanggil untuk memperlengkapi begitu banyak orang sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa bahwa saudara dan saya telah dibeli oleh darah Yesus. Ketika Anda diberkati, ketika Anda dipakai dengan tanda-tanda heran mujizat, ketika Anda menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal, ketika Anda jadi seorang bisnismen yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan dengan keuangan yang begitu banyak, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Saya selalu tunjuk wajah saya untuk saya ingatkan dari mana saya berasal. Saya katakan, Luther, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, Tuhan masih di luar sana, masih banyak orang yang Tuhan bisa pakai untuk gantikan kamu. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Jangan juga melihat keterbatasan kita, tapi lihatlah bagaimana kebesaran Tuhan yang menyertai kita dengan kemampuan yang tanpa batas. Alasan Musa yang pertama adalah dia tanya, siapakah aku Tuhan? Alasan Musa yang kedua adalah, aku tidak tahu berkata-kata. Orang ini ketika dipanggil oleh Tuhan punya banyak 4 alasan. Dia tanya, siapa aku Tuhan? Yang kedua, aku tidak tahu berkata-kata, tidak dapat bicara. Ayat 13-14 berkata, tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Musa ini adalah orang yang terdidik. Dan dia orang yang pintar bicara. Dia pangeran di Mesir. Tapi ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, aku tidak dapat berkata-kata. Ada banyak orang yang ketika dipanggil, sudah diperlengkapi. Hari-hari ini saudara-saudara kita lulus ya kelas SALT, dan mereka akan diteguhkan, diwisudakan di kelas non-akademik ini. Mereka diperlengkapi, maka Bapak Ibu nggak boleh jadi orang yang suka buat alasan. Aku tidak dapat bicara, orang lain lebih pintar daripada aku. Ingat loh, Tuhan pakai kita dengan apa yang ada pada kita. Tuhan nggak akan pakai sesuatu yang tidak ada pada kita. Tuhan selalu pakai apa yang ada pada kita. Ia bukan orang yang tidak pandai bicara. Tapi Musa merasa rendah diri dan ragu-ragu saat Tuhan mengutusnya. Ada banyak orang yang minder, ada banyak orang yang merasa bahwa dia tidak bisa seperti orang itu. Orang itu kok hebat, dia bicaranya pintar, dia punya kepemimpinannya bagus. Orang itu kok khotbahnya bagus, saya nggak bisa khotbah. Orang itu kok bisnisnya maju, ya saya nggak bisa. Orang itu kok bisa pintar, kenapa saya bodoh? Dia selalu merasa seperti itu. Dan dia berkata gini, aku tidak pintar bicara. Dia selalu merasa merendah-rendah diri, dia selalu merasa minder. Hari ini aku usir setiap roh minder dalam nama Yesus. Sehingga Bapak Ibu akan mengalami perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib dalam hidup saudara. Percayalah kalau Tuhan utus saudara, maka Tuhan akan perlengkapi saudara. Alasan yang pertama Musa adalah, dia berkata begini, siapa aku ini? Yang kedua, dia berkata begini, aku tidak pintar bicara. Alasan yang ketiga, Musa tanya, bagaimana kalau bangsa Israel tidak mendengarkan? Pintar ini Musa, saudara ya. Bagaimana kalau bangsa Israel tidak mendengarkan lagi? Keluaran pasal 4 ayat yang pertama berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku.
Ada banyak orang percaya yang datang kepada saya begini, Pak, Tuhan tidak sayang saya, Pak. Tuhan tidak dengarkan doa saya. Bapak Ibu harus tahu ketika Anda berdoa, maka Tuhan jawab kita dalam 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Kita paling senang jawaban yang mana? Kita senang jawaban yang ya, tapi tidak pun itu dari Tuhan. Tunggu pun itu dari Tuhan. Haleluya. Musa bertanya, bagaimana kalau bangsa Israel tidak mendengarkan aku? Tiba-tiba Anda dengar Tuhan bicara begini, ayo tumpangkan tangan kepada suamimu. Anda berkata, bagaimana kalau suami tidak mendengarkan aku? Bagaimana kalau suami marah? Ayo tumpangin tangan kepada bosmu. Bagaimana kalau hari ini aku dipecat? Terlalu banyak alasan kita, sehingga kita nggak lihat orang diselamatkan. Terlalu banyak alasan sehingga kita nggak dipakai oleh Tuhan. Musa kehilangan otoritas dari Allah. Ketika Bapak Ibu terlalu banyak buat alasan, maka kita satu waktu nanti akan kehilangan otoritas dari Tuhan. Alasan Musa yang keempat adalah, ia berat lidah dan tidak pandai bicara. Kalau kita lihat Keluaran pasal 4 ayat 10 berkata begini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ada kalanya orang berkata, aduh aku kalau mau ngomong orang itu, ya aku mulutnya berat. Ya, ini sama dengan alasan Musa ya. Aku mau ngomong kenapa? Oh nanti kalau dia marah, bagaimana kalau gua dipecat? Bagaimana kalau dia nggak suka? Bagaimana kalau dia katakan aku? Bagaimana kalau dia tidak senang? Bagaimana kalau dia katakan kita nggak usah berteman lagi? Ada banyak alasan sehingga orang Israel tidak memberitakan firman, tidak melakukan pengutusan dari Tuhan. Kita punya banyak alasan. Saat kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan berbicara lewat bibir, lewat mulut kita, lewat lidah kita. Tugas Bapak Ibu ya hanya berkata, ya Tuhan, itu yang ada pada Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah ini aku Tuhan, pakai aku menurut kehendak. Apakah saudara dan saya sadar bahwa firman Tuhan datang buat setiap kita? Kita sering kali mencari alasan. Ketika Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sering cari ada alasan. Sering berkata harusnya firman Tuhan ini bagi saudaraku, kalau dia datang ikut dengar, pasti dia akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak. Setiap kali kita datang ke sebuah ibadah dan firman Tuhan datang kepada kita, maka firman Tuhan itu untuk kita. Amin. Jangan berpikir untuk temanmu, jangan berpikir untuk suamimu, jangan berpikir untuk istrimu, jangan berpikir untuk anak-anakmu, jangan berpikir untuk orang lain. Tapi terima itu untuk diri kita. Nah, saya percaya bahwa kita akan memenuhi panggilan Tuhan. Kita akan hidup untuk menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Seperti tongkat Musa dipakai menjadi tongkat Allah, demikian juga apa yang ada pada saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Amin. Itu 4 alasan Musa. Dan ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kisah Musa ini. Kita pelajari, saudara. Yang pertama, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pakai apa yang tidak saudara punya. Tuhan selalu pakai apa yang saudara miliki. Pastikan hari ini Anda tahu bahwa Anda miliki sesuatu. Kalau Musa punya tongkat, Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, Anda punya keluarga, Anda punya kemampuan dalam pola berpikir, Anda pintar bicara, Anda orang yang pintar di dalam kepemimpinan, maka itu akan Tuhan pakai untuk membebaskan begitu banyak orang, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Wow. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tadi saya intro dengan berkata bahwa tongkat adalah diarinya Musa. Tuhan ingin pakai seluruh kehidupanmu untuk menjadi seperti tongkat di tangan Musa, menjadi tongkat Allah. Demikianlah kehidupan saudara akan menjadi surat-suratan Kristus yang terbuka. Orang harus melihat kemuliaan Allah dinyatakan ke hidup saudara. Musa memiliki tongkat yang terbuat dari kayu yang ia pakai untuk menuntun dan menjaganya saat ada hewan-hewan buas yang datang menyerang domba-domba. Dalam setiap diri kita, kita punya potensi yang bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa berdoa untuk bangsa ini. Kita bisa mengajar orang lain yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Kita bisa menjadi trainer for trainers. Kita menjadi orang yang bisa melatih orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa.
Kita menjadi seorang yang Bapa yang bisa mengenal, bisa menaruh fondasi, menemukan panggilan rohani dalam diri anak-anak rohani kita, lalu mengutus mereka pergi sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin juga saudara dan saya berdoa kepada mereka. Anda punya itu, pakai itu. Kita punya kesaksian, kita punya firman Allah yang akan membangkitkan semangat dalam diri orang-orang yang lemah. Kita juga punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Kemampuan dalam memanajemen waktu, memanajemen keuangan, untuk mengatur keuangan investasi dengan benar. Kita punya kemampuan itu. Itu berarti kita harus kenali diri kita. Permasalahannya adalah bukan siapa kita, tapi siapa yang mengutus kita. Amin. Ketika kita kenali diri kita, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa untuk ini kita hidup. Siapa yang utus kita? Kalau Tuhan yang utus kita, kalau Tuhan yang ada dalam kita, maka saya percaya kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Ketika Musa tahu ini, apa yang ada di tanganmu, dan Musa berkata tongkat, maka Tuhan membalikkan itu menjadi sesuatu yang berbeda. 1 Korintus 1 ayat 27-28. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat 28. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Hari ini mungkin Anda berkata begini, ini rasanya hikmat saya ini kok bodoh banget ya. Tapi karena itu Tuhan suruh, maka akan dipakai untuk mempermalukan hikmat dunia. Saya ingat ketika saya waktu muda, kemana-mana ada ketika pergi ke mall kemana, tiba-tiba Tuhan berkata begini, ayo kamu ke sana, injili orang itu, dan beritahukan apa yang terjadi bagi dia. Berkali-kali saya lihat orang menangis di mall, orang menangis di jalan-jalan, ketika saya hanya pergi, cuma mengikuti tuntunan Tuhan. Saya tahu resikonya, mungkin saya ditempelin, mungkin saya dipukulin, mungkin saya diludahin, mungkin saya dilempari dengan batu. Saya bisa tahu resiko itu. Tapi saya mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika saya lakukan itu, saya lihat mujizat Tuhan terjadi. Beberapa daripada mereka sekarang jadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Hari ini mungkin yang kita lakukan mungkin sepertinya bodoh, tidak terpandang, yang hina bagi dunia. Tapi Alkitab katakan dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Apa yang ada di tangan kita, tongkat yang tadinya tidak berarti bagi Musa, itu berarti dipakai untuk melakukan perkara besar, perkara-perkara ajaib. Yang kedua, Tuhan ingin Musa menyerahkan apa yang ia punya. Amin. Musa punya tongkat, saudara, yang ada di tangannya. Dan di tangan Musa, tongkat ini dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat besar. Ketika dilepaskan di lantai, maka itu menjadi ular dan menelan ular-ular yang juga dibuat oleh ular-ular berbisa yang dibuat oleh para dukun yang ada di Mesir. Bahkan Alkitab katakan tongkat Musa membelah laut berau. Tongkat Musa menurunkan mana dari langit. Tongkat Musa membelah liang-liang batu dan memberikan orang Israel minum dari bukit batu itu. Bapak Ibu perhatikan begini, dari tongkat yang biasa, ketika itu diserahkan ke tangan Tuhan, maka itu jadi sesuatu yang berbeda. Ketika Anda punya pekerjaan, ketika Anda punya bisnis, ketika Anda punya pelayanan, ketika Anda punya keluarga, dan Anda serahkan ke dalam tangan Tuhan, saya percaya itu menjadi sesuatu yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Keluarga, bisnis, pekerjaanmu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan itu akan membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saat kita mempertahankan sesuatu, maka kita akan kehilangan sesuatu yang mungkin itu berharga buat setiap kita. Karena itu ketika Tuhan minta sesuatu daripada kita, jangan takut untuk berikan. Hari ini, Tuhan mungkin minta hatimu, Tuhan minta waktumu, Tuhan minta seluruh hidupmu. Berikan kepada Tuhan. Karena tidak hilang, saudara. Ketika Tuhan minta sesuatu daripada kita, nggak ada hilang. Ketika Anda berikan sesuatu kepada dirimu sendiri dan kepada dunia, pasti hilang.
Tapi ketika Anda berikan sesuatu kepada Tuhan tidak hilang. Anda akan mengalami lipat ganda dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Belajar menyerahkan segala kemampuan kita kepada Tuhan. Serahkan apa yang kita punya, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Ingat ketika 5 roti 2 ikan punya bekal anak kecil, anak laki-laki, diberikan ke tangan Yesus. Apakah anak itu kelaparan? No. Alkitab katakan dia makan sampai kenyang, bahkan dia bawa pulang sisa 12 bakul. Amin. Janda di Sarfat yang memberi tepung dan minyak untuk Elia, ketika dia serahkan kepada Tuhan, apakah dia mengalami kematian, kekurangan? No. Justru itu menghidupi mereka, membayar hutang-hutang mereka, mereka hidup daripadanya. Maria, ketika dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal, dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, apakah dia kehilangan minyak narwastu itu? Tidak. Dia mendapati hati Yesus. Seorang janda yang mempunyai 2 keping mata uang yang dia dapat dari hasil kerja keras dia berikan kepada Tuhan. Apakah dia kehilangan? Tidak. Dia dapat pujian dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu nggak kehilangan apapun. Kita akan menerimanya berlipat kali ganda. Ada orang percaya yang ketika dia tidak mau berikan waktunya kepada Tuhan, dia tidak mau berikan semua kepada Tuhan. Saya nggak suruh Bapak Ibu jual rumah, tidak usah kerja. Saya nggak suruh bahwa Bapak Ibu ambil seluruh hartamu taruh di gereja. No. Saya katakan bahwa Bapak Ibu harus tahu prinsip. Ya, ada prinsip kerajaan Allah, ada prinsipnya. Ada perpajakannya, ada 1/10-nya. Harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ada pelayanan diakonianya, ada pelayanan misinya. Dan ketika Bapak Ibu tahu untuk melakukannya, ada di mana Tuhan minta waktumu, ada Tuhan minta tenagamu, pikiranmu. Bapak Ibu ketika berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak pernah kekurangan. Justru itu akan menjadi di mana Tuhan akan pakai seperti tongkat yang akan menjadi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tuhan senang saat kita mau menyerahkan apa yang berharga bagi Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, hari ini ketika Tuhan minta sesuatu daripada kita, maka jangan tahan, berikan kepada Tuhan. Musa memberikan tongkatnya, dan Tuhan pakai itu untuk melakukan begitu banyak mujizat dalam hidup saudara dan saya. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya lihat hari ini ada begitu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Dan saya tahu ketika semua terjadi, itu bukan tentang pastor pendeta Luther Dias. Itu bukan tentang gembala GBI Christ Kingdom Family. Itu bukan tentang pastor Luther. Tapi saya cuma hamba yang tidak berguna. Saya cuma tahu bahwa Tuhan yang ingin menyatakan itu akan terus melakukan itu, bukan cuma untuk saya, tapi untuk setiap saudara dan saya. Sehingga kita akan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi milik Tuhan. Wow. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi milik Tuhan. Saat Musa menyerahkan tongkat tersebut kepada Tuhan, maka tongkat Musa menjadi tongkat Allah. Saat Anda menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka Anda disebut anak Allah. Wow. Ketika Bapak Ibu serahkan bisnismu ke dalam tangan Tuhan, maka itu adalah bisnis kerajaan Allah. Anda punya sumber yang unlimited. Tidak akan pernah kekurangan. Ketika orang ambil uang saudara, orang tipu saudara, maka orang tidak cuma tipu Anda, orang tipu Tuhan. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Ketika orang marah saudara, orang memperlakukan saudara dengan tidak adil, maka dia akan berurusan dengan Tuhan, karena Anda milik Tuhan. Saat Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan, itu bukan lagi tongkat Musa, tapi itu tongkat Allah. Begitu juga halnya, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita menjadi milik Allah, dan akan dipakai menjadi berkat untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu lihat 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Betul? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
umat kepunyaan Allah sendiri. Kata umat dipakai bahasa Yunani periosios, yang artinya milik kepunyaan Tuhan, harta kesayangan, satu-satunya milik Tuhan. Jadi umat Allah itu adalah harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya ini harta kesayangan Tuhan. Wow. Kalau kita harta kesayangan Tuhan, makanya dikatakan bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Siapa yang berani sentuh biji mata Allah, maka berurusan dengan Tuhan. Kita ini harta kesayangan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, kita harus berdoa untuk generasi ini. Karena sangat dibutuhkan supaya generasi yang muncul adalah generasi yang tahu bahwa apa yang dia punya itu adalah milik Tuhan. Saat kita berdoa, maka saya percaya doa-doa itu akan terikat. Apa yang kita ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di sorga. Tuhan menampung doa-doa kita, dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara dan saya. Terus berdoa, dan serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ketika Bapak Ibu serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, saya nggak bilang Bapak Ibu full time, tapi mungkin kita ada di dunia marketplace, di dunia bisnis kita, dunia kerja kita, tapi kita jadi hamba Tuhan di sana. Kita jadi berkat di sana. Itu jadi mimbar bagi kita di sana. Kita pergi dengan tongkat Allah, bukan lagi tongkat kita. Tongkat Allah. Karena kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Apa yang kita serahkan ke Tuhan akan menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri bahwa ketika kita mengerti ini, maka Tuhan akan membawa kita menjadi, dikatakan begini, pohon terbantin kesayangan tanaman Allah sendiri yang akan memuliakan namanya. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan malam ini? Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan yang diberkati Tuhan.